Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat terus ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk KM-nya. Dipersilakan. Sebelum belajar bisa berdoa dimulai. Selesai. Ibu cek daftar kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dafa, Bu. Dafa kemana? Gak ada kabar. Siapa lagi? Sudah. Dapat masuk. Ada kabar hari ini atau dari kapan? Baru hari ini. Baik. Semuanya apakah sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Siap. Semangat? Semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ngecek konsentrasi kalian dulu nih. Apakah kalian sudah konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran atau belum? Di sini Ibu ada tepuk pagi. Misalkan Ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau tepuk sore, tepuknya 3 kali. Kalau tepuk malam, tepuknya setengah. Iya, baik. Bisa dimulai ya? Tepuk pagi. Pagi, siang, siang, sore, sore, malam. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, berarti kalian sudah konsentrasi ya. Sudah, Bu. Untuk pembelajaran kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Apa? Observasi. Eksplanasi. Iya, eksplanasi. Duh, kalian ini gimana ya? Baik, sekarang kita masuk ke materi cerita pendek. Sebelumnya, kalian udah pernah ada yang membuat cerita pendek? Pernah, Bu. Pernah? Ya, Bu. Cerita apa? Kehidupan. Berarti tentang keseharian ya? Sebentar ya. Ya, Bu. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pelajaran, yaitu peserta didik mampu menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari secara individu dengan baik. Di sini ada definisi dan karakteristik cerita pendek. Nah, definisi cerita pendek adalah karya fiksi yang dapat dibaca dalam sekali duduk dan berfokus pada kejadian utama. Jadi cerita pendek itu sebuah karya fiksi yang tidak lebih dari 1000 kata. Karakteristik cerita pendek yaitu biasanya singkat, padat, dan berfokus pada satu tokoh, satu latar, dan peristiwa penting. Selanjutnya ada unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama itu ada tema atau ide, gagasan pokok yang hendak disampaikan oleh pengarang. Yang kedua itu ada alur. Nah, alur adalah rangkaian peristiwa yang saling terkait untuk mencapai klimaks dan penyelesaian. Di alur ini atau sering juga disebut dengan plot, itu ada 5 tahapan. Yang pertama, tahap pengenalan. Yang kedua, tahap kemunculan konflik. Yang ketiga itu ada konflik memuncak. Yang keempat itu ada ada
turunan konflik. Yang kelima itu ada penyelesaian. Selanjutnya yang ketiga itu ada tokoh dan penokohan, yaitu karakter-karakter yang terlibat dalam cerita dan cara pengarang menggambarkannya. Di sini tokoh itu kan ada tokoh utama, terus ada tokoh tambahan. Nah, tokoh utama itu biasanya seringkali muncul dalam cerita dan atau seringkali diceritakan. Sedangkan untuk tokoh tambahan, biasanya tokoh tambahan ini munculnya beberapa kali saja. Selanjutnya ada latar. Latar itu ada latar tempat, waktu, suasana yang terjadi di dalam cerita tersebut. Yang kelima ada sudut pandang, yaitu kedudukan penulis dalam cerita. Yang keenam ada gaya bahasa. Jadi bagaimana pengarang menggunakan baik gaya bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana di dalam sebuah cerita. Yang ketujuh itu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jadi si amanat ini bentuknya tersirat. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, yaitu nilai moral. Ada yang tahu moral itu apa? Ya, betul, nilai etika. Terus ada nilai budaya, berarti nilai budaya ini yang terkait dengan kebudayaan. Ya. Terus ada nilai sosial. Nilai sosial ini berarti berhubungan dengan antara manusia dan manusia. Selanjutnya ada nilai politik. Dan yang terakhir ada nilai agama. Di sini juga ada praktik menulis cerita pendek. Jadi kalian misalkan mau menulis cerita pendek, di sini yang pertama itu menemukan ide terlebih dahulu. Memulai identifikasi ide atau pesan yang ingin diceritakan. Jadi kalian tuh misalkan ada kejadian dalam keseharian tuh. Pasti yang pertama itu menemukan ide dulu kan. Kejadiannya seperti apa dan bagaimana. Yang kedua, kembangkan alur. Susun rangkai peristiwa yang menarik dan klimaks dengan klimaks dan penyelesaian yang jelas. Yang ketiga, hadirkan tokoh, berikan karakter yang kuat dan konsisten pada tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat yaitu pilih latar. Nah, kalian bisa menentukan latar tempatnya, latar waktunya, atau latar suasananya. Dan yang kelima itu perbaiki dan publikasi. Kalian bisa memperbaiki tulisan hingga siap untuk dipublikasikan. Contohnya kayak dibuat buku antologi itu, kayak begitu ya. Nah, baik. Materi untuk cerita pendek. Tadi ada apa saja? Pengertian. Apa lagi? Unsur-unsur pembangun. Nilai. Apa lagi? Sama? Praktik. Oke, berarti kalian menyimak dengan baik. Nah, untuk tugasnya, di sini Ibu ingin kalian menulis sebuah cerita pendek dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Dewi punya pengalaman apa? Kayak pengalaman yang sedih atau bahagia? Banyak, Bu. Banyak. Nah, itu bisa dibuat karya sastra berupa cerpen. Baik, dibaca dulu LKPD-nya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah. Kalau begitu, Ibu kasih waktu 20 menit untuk
menulis cerpen cukup ya? Sudah, Bu. Sudah? Baik, jika sudah, nanti cerita pendek kalian kemas dengan bentuk yang menarik. Nanti kalian bisa publish di website atau di media sosial kalian. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk minggu besok. Minggu besok harus selesai semuanya ya. Baik, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Cukup paham? Baik, kalau sudah paham, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Baik, Ibu tutup. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.